Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidiki wal wafa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Saya rasa kita sepakat untuk menginginkan kebahagiaan. Namun terkadang kita lupa ada hal yang membuat kebahagiaan itu sirna dan menjadikan kita teramat sengsara dan tersiksa. Apakah engkau tahu apa itu dosa? Inilah yang membuatmu selama ini tidak bahagia dan terus dalam kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam firman-Nya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sangat sempit. Mengapa demikian? Karena dia berpura-pura tidak melihat batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berpura-pura tidak mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan buta. Inilah masalahnya. Dan inilah penyebabnya mengapa kita begitu berat menjalani kehidupan ini, yaitu karena dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak pikiran kita itu karena dosa. Banyak beban kehidupan kita itu karena dosa. Ekonomi yang mulai sempit itu karena dosa. Kita punya iman. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengkhianati kita. Bahkan kita yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah ulama, Ibrahim bin Adham namanya. Pernah didatangi salah seorang muridnya yang sedang candu dengan maksiat. Seraya bertanya, "Wahai guru, apakah ada keringanan untukku agar aku tetap bermaksiat?" Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Silahkan engkau bermaksiat, namun tunaikan terlebih dahulu 5 syarat ini. Yang pertama, bermaksiatlah, namun jangan engkau melakukannya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukanlah dosa tersebut, tapi jangan engkau makan lagi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lakukanlah dosa tersebut, tapi sebelumnya engkau bisa menunda kematianmu agar engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lakukanlah maksiat itu, akan tetapi engkau sudah menemukan tempat tersembunyi yang dimana Allah tidak menemukanmu. Dan yang kelima, pastikan saat malaikat menjaga neraka menggiringmu ke neraka, engkau menolaknya dan tidak ingin ikut bersamanya. Jika 5 syarat tadi engkau bisa melakukannya, maka silahkan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada bingkisan dari kami, yaitu sabda Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya Allah membuka pintu tobat di siang hari agar pelaku maksiat di malam hari bisa bertobat. Dan Allah membuka pintu tobat di malam hari agar pelaku maksiat di siang hari bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita bahagia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.